Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Sanyal Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Yang Mulia Bhikkhu Abiwaro selaku pembina KKA Sumetiko, yang terhormat Samaneri Mudita Retna Dewi selaku narasumber kita pada siang hari ini, dan teman-teman sedharma yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada KKA Sumetiko yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi moderator di acara Dhamma Class pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Sukamti yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Sebelum kita memulai Dhamma Class, saya akan membacakan biodata dari narasumber kita, yaitu Samaneri Mudita Retna Dewi. Nama Mudita Retna Dewi, tempat tanggal lahir Pandeglang, Banten, 1 Maret 2001. Pendidikan SDN 4 Tunahan, SMP 2 Keling Jepara, SMKN 3 Wonogiri, Yogyakarta. Status sekarang mahasiswa IAB Maratungga Ampel Boyolali. Baiklah, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Samaneri Mudita untuk mengisi materi Dhamma Class pada siang hari ini dengan topik bahagia dalam jalan Buddha Dhamma dengan waktu yang diberikan kurang lebih 30-45 menit. Terima kasih. Baik, marilah kita semua bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bante, kepada teman-teman semua yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa berbagi kepada teman-teman semua. Suatu berkah karma baik ya, bisa berkumpul walaupun tidak secara langsung, tetapi kita semua tentunya dalam keadaan yang sehat serta dalam keadaan yang bahagia. Nah, sesuai dengan topik ya, bahagia dalam jalan Buddha Dhamma. Bagaimana sih bahagia itu? Nah, bahagia tentunya sering kita artikan ketika kita mendapatkan sesuatu, entah itu yang sudah kita inginkan secara lama. Nah, ketika kita sudah mendapatkannya, tentunya kita akan merasa bahagia. Entah itu kita rasakan secara fisik maupun kita rasakan secara batin. Baik, kita lanjutkan tadi bahagia bisa kita rasakan melewati fisik maupun batin. Nah, lanjut slide 3, Mbak. Jadi, hal ini juga dapat kita lihat dari semakin banyaknya wihara yang dibangun, banyak umat Buddha yang datang mengikuti kebaktian, entah itu secara langsung maupun secara temporer. Nah, tetapi kita hendaknya jangan merasa terlalu bahagia pada perkembangan yang bersifat fisik semacam itu. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, hendaknya ada hal yang harus kita renungkan, karena sesungguhnya yang terpenting dalam ajaran Buddha Dhamma adalah bagaimana seseorang dapat merasakan manfaat Dhamma dalam kehidupannya setelah ia melaksanakan ajaran Sang Buddha tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya manusia ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia, ingin hidup tentram dan damai. Nah, sebagian orang mengejar kebahagiaan dengan bekerja keras untuk menghimpun harta. Kebanyakan ia menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu adalah sebab kebahagiaan. Lanjut, Mbak. Nah, ada sebagian orang mengejar kebahagiaan dengan bekerja keras untuk menghimpun harta,
Dia menyangka pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan atau terdapat kesenangan. Ada juga yang mengejar kebahagiaan pada tahta, kekuasaan. Beragam cara lain dilakukan untuk merebut kekuasaan, sebab menurutnya kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Nah, maka dari itu, banyak orang berpikir dengan kekuasaan seseorang dapat berbuat banyak. Ada lagi, orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Dan rakyat jelata menyangka kebahagiaan terletak pada kekuasaan dan masih banyak sangkaan-sangkaan lainnya. Lanjut, Mbak. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut bahagia? Nah, jika kita mengartikan kebahagiaan itu sendiri adalah sesuatu yang ada di luar manusia dan bersifat kondisional atau menentukan keadaan kita. Jika dia sedang berjaya, maka disitulah ada kebahagiaan. Nah, ketika dia jatuh, maka hilanglah kebahagiaan itu. Nah, menurut pandangan ini tidak ada kebahagiaan yang abadi dalam diri manusia. Jadi, kebahagiaan itu sifatnya sesaat, tergantung kondisi eksternal manusia. Inilah gambaran kondisi kejiwaan masyarakat. Mereka senantiasa dalam keadaan mencari dan mengejar kebahagiaan tanpa merasa puas dan menetap dalam suatu keadaan. Lanjut, Mbak. Nah, Buddha menyatakan bahwa kebahagiaan itu merujuk kepada keyakinan diri kita akan hakikat terakhir yang mutlak yang dicari-cari itu, yakni keyakinan dan penuaian hasil dari kebajikan yang dikerjakan oleh diri berdasarkan keyakinan itu dan menurut titah batinnya. Jadi, kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan kekuatan keyakinan atau sada bala, berperilaku sesuai dengan keyakinannya itu, dan mampu menerima keadaan kondisi apapun yang ada pada dalam diri kita. Lanjut, Mbak Ellen. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dalam Buddha Dhamma? Di dalam ajaran Sang Buddha, yang terpenting adalah sada atau keyakinan. Dengan keyakinan, maka untuk mewujudkan apa yang kita inginkan menjadi lebih mungkin atau kemungkinan besar akan tercapai. Buddha Gautama bersabda bahwa ada 3 macam kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi ini dapat dicapai dengan keuletan, rajin, dan semangat juang yang tinggi atau utana sampada. Dengan itu, maka akan mendapatkan kebahagiaan berupa harta kekayaan. Tetapi setelah mendapatkan harta kekayaan, hendaknya kita berusaha menjaganya dan merawatnya. Karena harta kekayaan suatu saat dapat hilang dan lenyap, entah itu oleh api, disebabkan kebakaran, oleh air, terbawa banjir, gempa, dan lain-lain. Nah, walaupun pada dasarnya harta benda itu tidak kekal dan pasti akan lenyap, namun sepatutnya kita harus tetap merawatnya dan menjaganya. Di samping itu, kita harus merawat harta kekayaan tersebut. Nah, kita mempunyai beberapa hal. Yang pertama, sahabat baik atau kalyanamita. Ketika kita berteman dengan orang baik, maka kita juga akan dapat ikut terkena dampak dari sikap baik mereka. Kita akan terbiasa ikut melakukan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh teman kita. Berbeda dengan kita berteman dengan orang yang tidak baik, misalnya dengan orang yang boros. Kita akan cenderung ikut boros dan akibatnya harta kekayaan yang telah susah payah kita dapatkan ini akan habis percuma. Ada pula jenis teman yang hanya mengincar kekayaan yang telah kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berteman, yaitu bertemanlah dengan teman yang baik atau bukan dengan teman yang tidak baik. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu kita harus seimbang. Harus seimbang ini bisa dikatakan kita tidak boleh boros, tidak boleh kikir. Terlalu boros hanya akan menghabiskan apa yang telah kita dapatkan.
Nah, gunakan kekayaan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Tetapi ada kalanya juga untuk membahagiakan diri sendiri dan orang sekitar, tetapi harus dengan sewajarnya. Nah, kebahagiaan yang kedua ini adalah kebahagiaan surgawi. Nah, kebahagiaan surgawi dapat dicapai dengan 4 hal. Yang pertama adalah sada. Apa itu sada? Sada adalah keyakinan. Dengan sada atau keyakinan, maka kita akan mudah melakukan setiap ajaran yang telah diterapkan atau dibabarkan oleh Sang Buddha Gautama. Kita tidak akan pernah ragu dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dengan ajaran Buddha Dhamma yang ada, kita akan tidak pernah ragu. Maka otomatis akan mudah bagi kita untuk melaksanakan Dhamma. Dengan cara melaksanakan Dhamma itu, maka kebahagiaan surgawi juga akan dapat kita capai. Dengan contoh, kita rajin datang ke wihara, mendengarkan Dhamma dengan baik, dan melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah moralitas. Dengan moralitas, maka kebahagiaan surgawi juga dapat tercapai. Moralitas adalah bagian dari Dharma. Nah, menjalankan sila juga berarti juga menjalankan Dhamma yang dapat menghasilkan kebahagiaan. Contoh, sebagai perumah tangga dapat menjalankan 5 sila atau Pancasila Buddhis. Yang pertama, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, menghindari pencurian. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari ucapan yang tidak benar. Dan yang kelima, menghindari minuman keras yang dapat melenyapkan kesadaran. Nah, sila kelima ini yang harus senantiasa kita hindari dan senantiasa harus kita perhatikan. Mengapa? Karena sila kelima ini jika kita langgar atau misalnya kita meminum minuman keras atau lain sebagainya yang dapat memperlemah kesadaran, maka pikiran kita dan kesadaran kita ini tidak akan terkendali. Nah, maka dari itu dengan kita berusaha menghindari sila kelima ini, kita dapat bisa mengontrol pikiran dengan benar dan selalu waspada terhadap segala tindakan yang kita perbuat. Maka tentunya hidup kita akan menjadi lebih tenang dan tentunya akan menjadi lebih bahagia. Kemudian dana. Nah, dengan berdana, kebahagiaan surgawi juga dapat dicapai. Banyak contoh orang yang dapat mencapai kebahagiaan surgawi dengan berdana, seperti contohnya pada zaman Buddha, terdapat seorang putri yang rajin berdana, sehingga pada saat ia meninggal, ia terlahir di alam surga. Nah, pada saat ini pun kita juga bisa menerapkan dengan contoh berdana dengan membantu orang tua, membantu teman, dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, berdana juga merupakan perbuatan baik yang sangat mudah dilakukan. Berdana merupakan perbuatan baik yang bisa dengan mudah dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Manfaat dari berdana tidak hanya bisa kita rasakan pada kehidupan yang akan datang. Pada saat ini juga pun kita dapat bisa merasakan pahala dan manfaatnya. Nah, manfaat dari berdana pada kehidupan saat ini diantaranya adalah dengan berdana berarti kita sudah bisa mempraktikkan melepaskan sesuatu yang kita miliki. Dan kita juga bisa otomatis kita mempraktikkan Dhamma ajaran Sang Buddha untuk mengikis kotoran batin atau loba, dosa, dan moha. Dengan berdana berarti kita juga bisa melepas sesuatu yang kita miliki dengan wajar, dengan ikhlas. Nah, manfaat berdana pada kehidupan yang akan datang yaitu dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang kaya raya bila kita terlahir menjadi seorang manusia. Jika berdana kepada Biku Sangga, maka kita akan mendapat berkah yaitu Ayuwano Sukang Balang, yang berarti panjang umur, kecantikan atau ketampanan, kebahagiaan, dan kekuatan. Selanjutnya adalah panya. Panya yang berarti kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, maka kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Sehingga kita akan terus melakukan hal yang baik yang dapat berdampak pada tercapainya kebahagiaan. Panya merupakan salah satu jenis dari kekuatan kebijaksanaan.
Nah, ketika panya ini dikembangkan, maka kebodohan batin bisa kita tinggalkan. Dengan meninggalkan kebodohan batin, di sana terdapat pembebasan melalui kebijaksanaan. Setelah kita bisa menerapkan dan jelas dalam bijaksana, seseorang tidak akan terlahir lagi. Panya ini disimbolisasikan sebagai pisau. Nah, dengan panya, seorang dapat memotong akar-akar kejahatan, rintangan, dan ikatan-ikatan yang dapat menimbulkan kemelekatan batin. Jadi teman-teman, kita harus senantiasa mengembangkan panya dalam diri kita. Contohnya, bergaul dengan orang yang memiliki kebijaksanaan. Dengan kita bergaul dengan orang yang memiliki kebijaksanaan, maka kita akan belajar untuk lebih tepat dalam mengambil keputusan dalam hidup. Mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Dan mengerti mana yang patut dan mana yang tidak patut. Sehingga orang bijaksana akan berpikir kalau masalah terjadi dalam hidupnya, sepatutnya ia akan bangkit kembali dan berusaha memperbaiki diri agar senantiasa menjadi orang yang baik. Kemudian, kebahagiaan yang terakhir yaitu kebahagiaan paramata atau kebahagiaan nibbana. Kebahagiaan nibbana atau kebahagiaan sejati ini adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Nibbana paramangsukham dapat dicapai dengan terus mensucikan pikiran baik melalui meditasi maupun berdana atau perbuatan baik lainnya. Memang sulit tentunya, membutuhkan banyak usaha untuk mencapai kebahagiaan sejati atau nibbana. Tetapi kita sebagai manusia yang mengenal Dhamma sudah seharusnya senantiasa berlatih dan mempraktekkan Dhamma atau ajaran Sang Buddha. Nah, di sini saya akan berikan contoh yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari agar lebih jelas. Apa sebenarnya yang dapat membuat kita bahagia? Suatu contoh, bila kita mempunyai seorang anak kecil dan si anak menginginkan sesuatu yang ia sukai, misalnya dia menginginkan es krim. Dia lalu minta es krim kepada ibunya. Nah, dan jika si ibu itu tidak segera memberikannya, maka si anak akan terus merengek dan menangis. Menangis minta es krim tentunya. Nah, sehingga ketika sang ibu memberikan es krim kepada si anak, maka dengan serta-merta ia akan berhenti menangis dan dia akan berhenti merengek. Ia akan menjadi senang dan bahagia sekali karena sesuatu yang ingin dia dapatkan itu dapat tercapai. Nah, tetapi ia menyadari bahwa kebahagiaan itu datang ketika dia mendapatkan keinginan tadi, yaitu es krim. Nah, tentunya ketika kita membahagiakan orang lain, tentunya di dalam diri kita juga tumbuh rasa bahagia tersebut. Sama halnya dengan orang-orang dewasa yang memiliki banyak keinginan, yaitu ingin melihat benda yang cantik atau yang indah, mendengar suara-suara yang merdu, mencium bau harum yang segar, dan mengecap makanan lezat. Tentunya itu suatu kebahagiaan yang tentunya ingin kita capai. Nah, jika kita dapat menerapkan prinsip tersebut, yaitu kemelekatan dan pelepasan, dan mencari kebahagiaan pada jalan yang benar, tetap hidup di dunia untuk menyelesaikan tanggung jawab hidup kita. Dengan itu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap orang tua, kakak, adik, guru, pelayan, dan hidup dalam kesenangan yang bisa diberikan oleh materi duniawi tetapi tidak melekat, itu akan membuat hidup bijaksana dan hidup seimbang. Maka sesungguhnya kita dapat bahagia di dunia ini, juga kita mampu menyadari banyak hal yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, seperti kebenaran hukum sebab musabab dari kebahagiaan dan penderitaan. Terima kasih, sekian dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Samaneri
Untuk acara selanjutnya, tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman? Nama budaya yang luhur. Iya, Mbak Iren. Ya, saya di sini mau bertanya. Kebahagiaan seperti apakah yang pas atau cocok untuk kita anak muda pada zaman sekarang? Itu pertanyaannya, terima kasih. Baik. Baik ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iren. Kebahagiaan yang cocok untuk anak muda ya, Mbak Iren? Iya, yang luhur. Baik, jadi kita kan mempunyai tanggung jawab dan mempunyai pekerjaan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan itu dan tanggung jawab itu dengan rasa ikhlas, rasa bahwa ini memang tanggung jawab saya dan memang ini harus saya lakukan. Nah, tentunya itu juga akan membawa kebahagiaan bagi diri kita. Nah, contoh yang lain, ketika kita misalnya mempunyai pekerjaan atau kita mempunyai bidang pekerjaan, kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, melakukan itu dengan tujuan mencapai kebahagiaan dengan menghasilkan sesuatu. Nah, tentunya ketika kita bekerja, ketika kita mempunyai bidang keahlian, tentunya kita mengharapkan sesuatu yang bisa kita hasilkan itu bisa memberikan dampak kebahagiaan bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, menurut saya kebahagiaan untuk anak muda zaman sekarang yaitu bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan atau tanggung jawab itu dengan ikhlas dan memang betul-betul kita menyadari bahwa memang itu tanggung jawab saya dan kita lakukan dengan ikhlas dan itu akan membawakan hasil dan tentunya kita juga akan bahagia. Begitu. Bagaimana Mbak Ren? Baik, yang luhur, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan lagi ya dari Kartini. Nama sang yang adi budaya, nama budaya, contoh dari kebahagiaan para mata atau nibbana itu seperti apa? Nah, jadi kebahagiaan para mata atau nibbana itu kebahagiaan tertinggi. Nah, itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya ingin dicapai umat Buddha, semua umat Buddha. Nah, tentunya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana, yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus menerapkan atau melakukan ajaran-ajaran Sang Buddha yang telah Sang Buddha babarkan beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi kebahagiaan para mata nibbana ini adalah kebahagiaan tertinggi yang dicapai oleh umat Buddha. Ketika kita sudah mencapai nibbana, jadi kita tidak bisa terlahir kembali. Begitu. Bagaimana Mbak Kartini? Apakah kurang jelas? Atau sudah cukup? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Baiklah, jika tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan lagi, sesi tanya jawab ini akan saya sudahi. Baiklah, dari materi yang dipaparkan sama Mary tadi, dapat saya simpulkan bahwa bahagia adalah hal yang tentu ingin kita dapatkan, baik itu bahagia secara fisik maupun batin.
Kebahagiaan adalah sesuatu yang ada di luar manusia, bersifat kondisional atau menentukan kedudukan kita. Agama Buddha menyatakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu bukan merujuk kepada sifat jasmani setiap orang. Dalam Buddha Dhamma, cara mendapatkan kebahagiaan ada 3 poin, yaitu kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi, dan kebahagiaan naramata atau nibbana. Terima kasih kepada Samanera Mudita yang telah menyempatkan waktu untuk mengisi Dhamma Kelas hingga sore hari ini. Semoga dari materi yang dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata dalam cara penyampaian saya. Akhir kata dari saya, Namo Sayang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo